Shalom semua, puji Tuhan kita dapat melanjutkan pembacaan Alkitab kita di RBT atau Reading Bible Time by GB Dwelling. Saat ini kita sama-sama akan melanjutkan untuk membaca Alkitab di 2 Raja-Raja 23 sampai dengan 24. Sebelum kita memulai pembacaan firman pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, pada hari ini kembali kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang dampingi kami, bukakan mata rohani kami sehingga kami dapat menerima dan menyerap firman-Mu dengan baik dan tidak hanya sekedar membaca saja. Pembacaan hari ini akan dipandu oleh Kak Kesia. Kiranya Tuhan berkati agar pembacaan firman dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sesi pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya akan aku serahkan ke Kak Kesia. Silakan Kak. Terima kasih, Mike. Baik semuanya, mari kita baca bersama 2 Raja-Raja 23 hingga 24. 2 Raja-Raja 23. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Bersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel untuk Ashtoret, dewa kejijian, sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijian, sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian, sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala,
Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipesahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian, raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijian yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya. Namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem, kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia, dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Yoahas, Raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riplah di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi, Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat El-Yakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko.
Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Selanjutnya, dua Raja-Raja 24. Dalam zamannya, majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Yoyakin, Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima, dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang yang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Michael, dari pembacaan hari ini, kembali ya, kan kalau misalnya dari kitab Raja-Raja ini masih melanjutkan kisah pemerintahan. Kalau yang aku lihat dari dua Raja-Raja 23 sampai 24, secara khusus ada terkait pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia di perikop pertama yang tadi kita baca. Dan juga setelah itu disampaikan juga mengenai
pemerintahan raja-raja lain yang selanjutnya yang ternyata mereka secara garis besar berbuat jahat di mata Tuhan gitu. Entah misalnya seperti nenek moyangnya, seperti ayahnya, seperti raja yang sebelumnya dan sebagainya. Nah, dari poin ini mungkin aku mau bahas kita lebih dalam terkait pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Kita bisa lihat nih betapa Raja Yosia itu berani untuk berjanji di hadapan Tuhan dan dalam masa pemerintahannya kalau kita lihat ya baca satu perikop itu ya ada ia menajiskan segala berhala-berhala, merobohkan mezbah-mezbah dan bukit pengorbanan, bahkan orang-orangnya pun istilahnya dirobohkan juga di sana gitu. Jadi kalau di sini yang aku lihat kita sangat dapat belajar gitu bahwa kalau mau ikut Tuhan itu tuh kita nggak bisa setengah-setengah gitu. Dimana harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan untuk mengerjakan apa yang benar di mata Tuhan sesuai perintahnya. Ini kayak kita kalau lagi balik ke dua Raja-Raja 23 ayatnya yang ketiga gitu. Karena kan di sana dinyatakan berdiri raja in which itu Raja Yosia dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa gitu. Untuk apa? Balik lagi untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab gitu. Nah, kalau di sini pun aku juga melihat itu kan di ayat ketiga ya di perikop itu berarti bagian atas gitu. Ke ayat 25 dinyatakan kembali gitu. Tetap kita dapat meneladani dari Raja Yosia karena dinyatakan juga di dalam Alkitab yang akhirnya kita bisa baca ini bahwa sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, sama ya kata-katanya kayak ayat 3 tadi, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Karena kalau kita lihat ya, dari 2 pasal ini setelahnya kan semua berbuat jahat di mata Tuhan gitu. Jadi di sini aku benar-benar ngelihat bahwa mau ikut Tuhan itu harus dengan segenap, berarti kan seluruh dari hati, jiwa, kekuatan kita, dan tujuannya itu ya untuk melakukan perintah Tuhan yang kita baca. Kalau sekarang kita bisa baca di Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Kalau menurutmu gimana, Mai? Mantap banget kakak sharingnya. Sebenarnya kalau dari aku nggak jauh beda sih ya. Kalau aku sih melihatnya secara keseluruhan si bangsa Yehuda ini. Intinya yang namanya pertobatan itu, apalagi di hadapan Tuhan, itu kalau bisa kita nggak boleh tuh yang namanya setengah-setengah atau misalnya kayak kita berbuat dosa, terus kita bertobat, terus Tuhan masih bermurah hati nih untuk maafin kita gitu dari dosa kita. Nanti setelah dimaafin sama Tuhan, kita berbuat dosa lagi gitu. Itu kan berarti namanya pertobatannya bukan pertobatan sejati ya, tapi kayak pertobatannya kayak main-main, jadinya hitungannya kita kayak mempermainkan Tuhan aja gitu. Jadi kalau Iya, benar. emang bener-bener mau bertobat, ya udah kamu bertobat bener-bener ya setialah sama pertobatan kamu gitu, kayak apa yang dilakuin sama si Raja Yosia. Kalau dari Betul. aku gitu sih Kak. Iya, dan Kakak ada aku tambahan lagi? paling aku balik lagi menurutku ayat 25-nya keren banget. Walaupun nanti abis ini kita baca Tujuh. ayat emasnya dari ayat yang ketiga ya guys. Nah, Iya. tapi bahwa kan di ayat 25 kembali di conclude ya bahwa memang Mm. eh, sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang seperti dia yang berbalik pada Tuhan. Ini yang kamu bilang bertobat dengan benar gitu. Dan dia Mm-mm. benar-benar mau gitu melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Oke, Mike, yuk kita baca bersama ayat emasnya. Boleh Oke, ditunjukkan. ini ayat emasnya. Nah, 2 Raja-Raja 23 ayat 3 kita baca bersama. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Puji nama Tuhan. Baik, yuk Mike, kita tutup sesi kita kali ini. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk pembacaan pada hari ini, di mana kami Tuhan ingatkan kembali agar ketika kami bertobat Tuhan, kami nggak setengah-setengah, kami harus memberikan seluruh hati, jiwa, kekuatan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau inginkan, di mana Kau tunjukkan apa yang Kau kehendaki, Kau inginkan itu melalui firman-Mu. Biar kami Tuhan lebih giat lagi Tuhan dalam mencari
pengenalan akan firman-Mu, dan kami nggak mau hanya kenal Tuhan, dan biarlah kita setiap kami Tuhan dapat benar-benar Tuhan fokus untuk melakukan apa yang Kau ingini. Kami mau menyenangkan-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan yang pimpin kami. Besok pun Tuhan, dan selanjutnya kami akan melanjutkan pembacaan kami, bila Tuhan kami boleh disiplin juga Tuhan dalam pembacaan ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Mai. Amin. Terima kasih Kak Kesia. Oke, semuanya, kita udah selesai nih untuk pembacaan firman pada hari ini. Jangan lupa, besok kita akan kembali lagi melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu di 2 Raja-Raja 25 sampai dengan 1 Tawarik 1. Jangan lupa untuk tetap ikutin pembacaan firman di besok hari ya, teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang rindu untuk menjadi bagian dari Reading Bible Time, boleh menghubungi kami di Instagram @gbi_dwelling atau ke WhatsApp di 0877 8049 4771. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom, thank you. Bye-bye.